Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saidatul Mufliha dari kelas 04 PPKI 004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman dasar dalam hukum. Yang pertama ada hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum, karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengatur dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Menurut Utrecht, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan dengan tantangannya, yaitu kewajiban. Tetapi tidak semua hubungan-hubungan di masyarakat itu merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat. Berikut syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum. Ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Berikut contohnya. A dan B mengadakan perjanjian jual beli tanah atau rumah. Dasar hukumnya yaitu pasal 1474 dan pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbullah peristiwa hukum, yaitu suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum tersebut. Peristiwa hukum ialah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Satjipto Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diwujudkan. Kata menggerakkan hukum diartikan sebagai timbulnya kelanjutan-kelanjutan. Artinya, adanya peristiwa hukum yang tercantum dalam rumusan atau kaidah hukum menyebabkan timbulnya kelanjutan-kelanjutan berupa penciptaan tindakan untuk melaksanakan kaidah hukum yang melanggar dalam peristiwa hukum tersebut. Peristiwa hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum. Contohnya, peristiwa pembuatan surat wasiat atau peristiwa hibah barang. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, merupakan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalkan kelahiran, kematian, dan daluarsa. Berikutnya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hubungan-hubungan hukum yang bersifat umum dan tidak mengatakan suatu subjek tertentu. Selanjutnya ada hukum subjektif, yaitu hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif yang mengatakan subjek-subjek tertentu yang memberikan hak kepada yang satu dan membebankan kewajiban kepada pihak yang lain. Slide terakhir ini, hukum objektif dibagi dalam 5 sudut pandang. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum undang-undang, ada hukum adat dan hukum kebiasaan. Yang ketiga ada hukum traktat. Yang keempat hukum jurisprudensi, dan yang kelima ada ilmu pengetahuan hukum. Hukum undang-undang ialah peraturan yang dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang kompeten. Selanjutnya ada hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu
peraturan yang berbentuk undang-undang atau dalam himpunan kaidah-kaidah yang berlangsung dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan berbentuk kebiasaan serta tidak tertulis. Selanjutnya ada hukum traktat, ialah perjanjian suatu negara dengan negara lain. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang menuntut atau memutuskan suatu peristiwa tertentu di mana keputusan tersebut akan diikuti oleh hakim yang lain apabila ada masalah yang sama. Yang kelima ada ilmu pengetahuan hukum, yaitu biasa disebut dengan doktrin atau pendapat para sarjana hukum atau para ahli hukum kenamaan. Yang kedua, berdasarkan daerah berlakunya, yaitu ada hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur dua atau lebih dari negara-negara yang ada di dunia. Selanjutnya berdasarkan sifat kerjanya, yaitu ada hukum pemaksa dan hukum pelengkap. Hukum pemaksa ialah keseluruhan peraturan yang wajib ditaati. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan menimbulkan sanksi. Peraturan ini tidak dapat disisihkan oleh suatu perjanjian. Hukum pelengkap yaitu keseluruhan peraturan yang hendaknya ditaati, tetapi dapat disisihkan oleh suatu perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu peraturan yang mengatur kepentingan umum, contohnya peraturan hukum pidana. Selanjutnya ada hukum privat, yaitu peraturan yang mengatur kepentingan pribadi, contohnya peraturan hukum perdata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.